Halo, jumpa lagi bersama marulitua.com. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas seputar belajar trading. Nah, di sini ada pertanyaan. Di dalam materi marulitua.com, nah di situ ada tertera sebuah grafik. Nah, grafik ini yang menjadi pertanyaannya itu adalah mengenal siklus dalam trading. Nah, di situ ada pertanyaan, sebenarnya di dalam mengenal siklus dalam trading itu apa yang dijelaskan nih, Pak Maruli? Nah, jadi karena di sini saya melihat dari marulitua.com, nah di sini jempol atasnya 1,7K, sementara jempol bawah 70 ya, artinya jempol yang positif masih cukup banyak. Dan di sini ada tulisan share 421 share dan 1,8K viewsnya yang lihat ya. Nah, baiklah, agar pembelajaran ini tidak tanggung-tanggung, nah maka di sini saya akan coba bagi sebenarnya apa yang sedang ditampilkan oleh informasi ini. Ya, di dalam dunia trading ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang paling tertinggi itu adalah sentimen analisa. Ini kita singkat dengan SA. Yang kedua adalah FA, fundamental analisa. Nah, dan yang paling dasar adalah technical analisa. Sebenarnya kalau kita singkat ini sebenarnya semuanya adalah analisis ya. Nah, apa yang dimaksud dengan technical analisa? Itu dulu. Nah, technical analisa adalah kalau Anda memperhatikan di MetaTrader, nah di sana ada grafik. Grafik itu adalah bagian daripada bahan untuk dianalisa. Sebagai contoh, di dalam grafik ada 3 tren. Tren naik, tren turun, dan sideways. Nah, ini adalah tren. Yang keduanya adalah di dalam analisa ada indikator yang dipergunakan. Nah, ada Ichimoku, ada ADX ya, ada juga oskilator dan lain-lain dan lain-lain. Ini adalah bagian daripada technical analisa. Nah, banyak orang yang mempergunakan indikator sebagai tools untuk melakukan analisa. Oke. Yang kedua adalah ya, untuk fundamental analisa, banyak orang yang mengambil dari berita, contohnya bersumber dari Bloomberg, kemudian dari CNBC ya, berita-beritanya, dan juga dari Economic Calendar ya. Nah, di sini salah satu contoh saya menggunakan Forex Factory sebagai sumber informasi untuk melihat data-data ekonomi yang akan dirilis dari berbagai negara. Oke, nah ini semua akan memberikan pengaruh kepada pergerakan harga. Nah, jadi dari 2 hal yang kita lihat tadi ya, yaitu technical analisa, fundamental analisa ya, yang paling tinggi adalah apabila kita sudah menuju level yang disebut sebagai sentimen analisa ya. Nah, untuk menganalisa sentimen artinya kita melihat dominannya kemana, pembeli ataukah penjual yang dominan, sehingga kita menentukan apa yang akan kita lakukan. Tujuan daripada ilmu itu sebenarnya itu adalah ilmu yang bisa dipelajari. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk membuat ini TP, ini adalah trading plan ya, untuk membuat trading plan atau rencana perdagangan, rencana transaksi. Nah, rencana transaksi itu terdiri dari 3, jangka pendek atau short term, yang kedua adalah jangka menengah atau medium term, dan yang ketiga adalah long term ya, ini TP, trading plan maksudnya. Nah, tujuan daripada trading plan itu satu, yaitu untuk menentukan entry point ya, apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, untuk menentukan entry point. Entry point ini satu tujuannya yaitu untuk mendapatkan profit. Profit itu ya, ini adalah target profit
pertama ya, ini yang R1 ini adalah yang realistis sebenarnya. Nah, jika sudah profit inilah yang kita kembangkan menjadi target profit 2. Nah, target profit 2 itu kemudian kalau kita lihat masih di dalam range pasar dan itu masih realistis untuk dikembangkan atau dijaga, kembangkan kembali menuju target profit 3. Nah, biasanya disinilah muncul yang disebut greedy. Nah, apabila sudah profit ya tidak diambil, nah biasanya bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jika kita berpikir secara realistis, apabila sudah profit, maka yang kita lakukan adalah mengeksekusi atau mengambil profitnya terlebih dahulu, dan kemudian selanjutnya adalah kita menyusun trading plan yang selanjutnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika gagal? Jika gagal dari entry point yang kita lakukan, maka kita lakukan stop loss, ya, langsung di stop jika sudah rugi. Artinya batasi kerugian seminimal mungkin sebelum kerugian itu membesar atau membengkak. Nah, kemudian yang dilakukan adalah jika sudah salah, maka yang kita lakukan itu adalah membuat trading plan kembali. Nah, tetapi biasanya yang saya temukan berbeda. Orang tidak memelihara profit, bukan profitnya yang dibesarkan, tetapi kerugiannya yang dibesarkan. Nah, ini adalah hal yang sebenarnya patut dihindari, atau jika sudah sering kita lakukan, maka stop. Ya, jangan lakukan lagi. Yap, dapatkan terus materi pembelajaran trading yang ada pada marulitua.com. Terima kasih dan happy trading.